Perang Balkan pertama yang terjadi dari Oktober 1912 hingga Mei 1913 adalah peristiwa penting dalam sejarah Eropa. Konflik ini melibatkan banyak negara dan mengubah peta politik kawasan tersebut. Konflik ini yang sering kali terbayangi oleh skala global Perang Dunia Wetsis memainkan peran penting dalam menyiapkan panggung untuk konflik yang lebih besar. Meskipun tidak sebesar Perang Dunia Med, dampaknya sangat signifikan. Perang tersebut mengadu Kekaisaran Ottoman, kekuatan yang dulunya perkasa yang sedang mengalami kemunduran melawan Liga Balkan, aliansi dari 4 negara Balkan: Bulgaria, Yunani, Montenegro, dan Serbia. Liga Balkan ini dibentuk dengan tujuan untuk mengusir Kekaisaran Ottoman dari Eropa. Asal-usul perang terletak pada jalinan kompleks nasionalisme, imperialisme, dan ketegangan etnis yang mencengkram Eropa pada awal abad ke-20. Nasionalisme yang kuat di antara negara-negara Balkan mendorong mereka untuk bersatu melawan musuh bersama. Perang Balkan pertama memiliki implikasi yang mendalam bagi wilayah tersebut dan dunia. Konflik ini tidak hanya mengubah batas-batas negara, tetapi juga mempengaruhi politik internasional. Perang tersebut menandai perubahan yang menentukan dalam keseimbangan kekuatan di Eropa Tenggara, mempercepat kemunduran Kekaisaran Ottoman, dan meningkatkan persaingan di antara kekuatan besar Eropa. Negara-negara besar seperti Rusia, Austria-Hungaria, dan Jerman mulai memperhatikan perubahan ini dengan serius. Lebih jauh lagi, masalah yang belum terselesaikan dari perang dan kebencian yang membara menciptakan bom waktu di Balkan yang berkontribusi pada pecahnya Perang Dunia II hanya setahun kemudian. Ketegangan ini terus meningkat hingga akhirnya meledak. Oleh karena itu, memahami Perang Balkan pertama sangat penting untuk memahami konteks yang lebih luas dari sejarah Eropa abad ke-20. Perang ini adalah kunci untuk memahami bagaimana konflik lokal dapat memiliki dampak global. Esai ini akan mempelajari faktor-faktor kunci yang menyebabkan Perang Balkan pertama, mengkaji jalannya konflik, dan menganalisis hasil dan konsekuensi jangka panjangnya. Dengan memahami perang ini, kita adalah negara politik dan sosial yang memiliki superioritas. Untuk memahami Perang Balkan pertama-tama kita harus memahami kekuatan dahsyat nasionalisme yang melanda Eropa pada abad ke-19. Nasionalisme adalah kekuatan yang mengubah wajah benua ini, memicu perubahan besar dalam politik dan masyarakat. Nasionalisme pada intinya adalah keyakinan bahwa suatu bangsa yang didefinisikan oleh kesamaan bahasa, budaya, dan sejarah harus memiliki negara merdeka sendiri. Ini adalah ide yang sangat kuat dan menggugah, yang mampu menggerakkan massa dan mengubah nasib bangsa. Ideologi ini mendapatkan daya tarik yang sangat besar pada abad ke-19, yang mengarah pada penyatuan Jerman dan Italia, dua peristiwa penting yang membentuk kembali peta Eropa. Penyatuan ini tidak hanya batas-batas geografis, tetapi juga mengubah dinamika politik dan kekuatan di benua tersebut. Penyatuan Jerman pada tahun 1871, yang diatur oleh Otto von Bismarck, menciptakan kerajaan baru yang kuat di jantung Eropa. Bismarck, dengan kecerdasan politiknya, berhasil menyatukan berbagai negara bagian Jerman menjadi satu kekuatan besar. Demikian pula, Italia yang telah lama terpecah menjadi kerajaan dan kadipaten yang terpisah, mencapai penyatuan pada tahun 1960 di bawah Wangsa Savoy. Penyatuan ini membawa harapan baru bagi rakyat Italia yang telah lama terpecah belah. Peristiwa ini tidak hanya mengubah keseimbangan kekuatan di Eropa, tetapi juga memicu sentimen nasionalis di wilayah lain, termasuk Balkan. Di Balkan, semangat nasionalisme mulai menyebar dengan cepat, menginspirasi banyak orang untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka. Balkan, wilayah yang secara historis berada di bawah kekuasaan Ottoman, menjadi lahan subur bagi gerakan nasionalis. Wilayah ini dengan keragaman etnis dan budaya yang kaya, mulai merasakan dampak dari gelombang nasionalisme yang melanda Eropa. Ketika Kekaisaran Ottoman melemah, berbagai kelompok etnis di Balkan yang terinspirasi oleh keberhasilan Jerman dan Italia mulai menegaskan identitas nasional mereka sendiri dan aspirasi untuk merdeka. Mereka melihat peluang untuk membebaskan diri dari kekuasaan Ottoman dan membentuk negara mereka sendiri. Rasa nasionalisme Balkan yang berkembang ini, ditambah dengan kemunduran Kekaisaran Ottoman, menciptakan campuran yang tidak stabil, yang pada akhirnya akan memicu Perang Balkan pertama. Perang ini adalah hasil dari ketegangan yang telah lama terpendam dan keinginan kuat untuk kemerdekaan dan identitas nasional.
Kekaisaran Ottoman, yang dulunya merupakan kekuatan tangguh yang menguasai wilayah yang luas di Eropa Tenggara, Afrika Utara, dan Timur Tengah, memasuki periode kemunduran yang berkepanjangan pada abad ke-19. Kemunduran ini yang didorong oleh perselisihan internal, stagnasi ekonomi, dan kekalahan militer, memiliki implikasi yang mendalam bagi stabilitas Balkan. Pemberontakan internal yang dipicu oleh aspirasi nasionalis dan kesengsaraan ekonomi melemahkan Kekaisaran Ottoman dari dalam. Militer kekaisaran yang dulunya tangguh, yang diganggu oleh taktik dan peralatan yang ketinggalan zaman, mengalami serangkaian kekalahan melawan kekuatan Eropa. Perang Crimea dari tahun 1953 hingga 1996 dan Perang Rusia-Turki dari tahun 1977 hingga 1978 memperlihatkan kelemahan militer Ottoman dan semakin mengikis pamor kekaisaran. Ketika Kekaisaran Ottoman melemah, kekuatan Eropa yang merasakan peluang untuk memperluas pengaruh mereka mulai mencampuri urusan wilayah tersebut. Campur tangan ini, yang seringkali didorong oleh kepentingan dan ambisi yang saling bersaing, semakin mengacaukan Balkan. Kemunduran otoritas Ottoman menciptakan kekosongan kekuasaan di wilayah tersebut, yang ingin diisi oleh negara-negara Balkan, yang didorong oleh aspirasi nasionalis mereka sendiri. Bagian 4. Krisis Bosnia mengipasi api konflik. Aneksasi Bosnia dan Herzegovina oleh Austria-Hongaria pada tahun 1998 terbukti menjadi peristiwa penting yang secara signifikan meningkatkan ketegangan di Balkan dan mengatur panggung untuk Perang Balkan Pertama. Bosnia dan Herzegovina, yang sebagian besar penduduknya adalah orang Serbia, telah berada di bawah pemerintahan Austria-Hongaria sejak tahun 1978 setelah Perjanjian Berlin. Aneksasi tersebut, sebuah langkah sepihak oleh Austria-Hongaria, membuat marah Serbia yang memandang Bosnia dan Herzegovina sebagai bagian dari wilayahnya sendiri yang sah. Peristiwa ini mengobarkan nasionalisme Serbia dan memicu sentimen anti-Austria. Rusia, sekutu Slavia tradisional Serbia, juga mengutuk aneksasi tersebut, yang semakin mempererat hubungan antara kekuatan besar. Krisis Bosnia memiliki konsekuensi yang luas. Krisis ini memperdalam persaingan antara Austria-Hongaria dan Rusia, yang keduanya bersaing untuk mendapatkan pengaruh di Balkan. Krisis ini juga meneguhkan hati negara-negara Balkan yang menunjukkan bahwa Kekaisaran Ottoman terlalu lemah untuk melindungi wilayahnya yang tersisa. Krisis tersebut menciptakan iklim ketakutan dan kecurigaan yang membuka jalan bagi pembentukan Liga Balkan. Bagian 5. Liga Balkan membentuk aliansi. Perang Balkan Pertama bukanlah semata-mata letusan kekerasan spontan, tetapi hasil dari perencanaan yang cermat dan pembentukan aliansi yang strategis. Setelah krisis Bosnia pada tahun 1998, negara-negara Balkan yang menyadari kerentanan Kekaisaran Ottoman dan didorong oleh ambisi teritorial mereka, mulai menjalin aliansi yang lebih erat dan terorganisir. Hal ini menyebabkan terciptanya Liga Balkan, sebuah aliansi militer yang terdiri dari Bulgaria, Yunani, Montenegro, dan Serbia. Aliansi ini dibentuk dengan tujuan untuk mengusir Kekaisaran Ottoman dari wilayah Balkan dan merebut kembali tanah yang mereka anggap sebagai milik mereka. Setiap anggota Liga Balkan memiliki motivasinya sendiri untuk bergabung dengan aliansi tersebut. Mereka semua memiliki tujuan yang berbeda, tetapi bersatu dalam keinginan mereka untuk melemahkan kekuasaan Ottoman di wilayah tersebut. Serbia yang masih merasa kesal dengan aneksasi Bosnia dan Herzegovina oleh Austria-Hungaria berusaha untuk memperluas wilayahnya ke selatan dan mendapatkan akses ke Laut Adriatik. Mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk memperkuat posisi mereka di Balkan. Yunani bertujuan untuk membebaskan Kreta dan pulau-pulau berpenduduk Yunani lainnya di Laut Aegea yang masih berada di bawah kekuasaan Ottoman. Mereka ingin menyatukan semua wilayah berpenduduk Yunani di bawah satu bendera. Bulgaria, yang dianggap sebagai kekuatan militer terkuat di Balkan pada saat itu, melihat peluang untuk merebut Thrace dan Makedonia. Mereka ingin memperluas pengaruh mereka dan menjadi kekuatan dominan di wilayah tersebut. Montenegro, anggota terkecil dari Liga Balkan, bergabung dengan aliansi ini dalam solidaritas dengan Serbia dan untuk merebut kota Skutari yang dikuasai Ottoman. Meskipun kecil, mereka memiliki ambisi besar untuk memperluas wilayah mereka. Pembentukan Liga Balkan menandai perubahan yang signifikan dalam keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut.
Aliansi ini menunjukkan bahwa negara-negara kecil di Balkan bisa bersatu untuk melawan kekuatan besar seperti Kekaisaran Ottoman. Kekuatan militer gabungan dari anggota Liga ditambah dengan kondisi Kekaisaran Ottoman yang melemah membuat kemenangan Balkan menjadi kemungkinan yang nyata. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah dan semangat juang yang tinggi. Panggung telah diatur untuk pertarungan yang akan menggambar ulang peta Eropa Tenggara. Pertempuran ini tidak hanya akan menentukan nasib wilayah tersebut, tetapi juga akan memiliki dampak jangka panjang pada politik Eropa.